Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kembali bersama saya, Ibu Yulianti Fajar Wulandari, pada mata kuliah Etika Public Relation. Dan pada pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai pesan komunikasi. Baiklah, saya akan share screen-nya. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, bahasan kita adalah tentang nilai-nilai pesan komunikasi. Di sini, komunikasi paling mudah dimengerti adalah antar percakapan, ya, antara pengirim pesan yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan, agar penerima ini merespon apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Jadi ada komunikator ya menyampaikan pesan kepada komunikan dan komunikannya merespon dengan baik di pesan daripada komunikator itu. Nah, maka unsur-unsur yang paling utama di sini adalah pertama pengirim pesan atau komunikator. Lalu yang kedua adalah unsur pesan itu sendiri, ya. Dan yang ketiga adalah si penerima pesan atau komunikan. Nah, kemudian beberapa pengertian pesan, ya tadi salah satu hal yang terpenting ini dari nilai pesan itu adalah pengertiannya, ya. Kita harus paham pengertian dari pesan itu sendiri. Pesan ini, ya kalau menurut Sujatmiko itu ada beberapa pengertian. Yang pertama itu adalah serangkaian isyarat, simbol yang diciptakan oleh seseorang untuk maksud tertentu dengan harapan bahwa penyampaian isyarat dan atau simbol akan berhasil dalam menimbulkan sesuatu. Artinya begini, ya. Jadi misalnya pesan itu bisa berupa isyarat atau simbol. Misalnya kalau isyarat berarti gerak tubuh kita, ya, bisa juga ekspresi kita gitu, ya. Misalnya kita janjian dengan teman gitu di kafe, kemudian temannya kita udah datang, ya, di kafe itu, kemudian teman kita baru datang, ya, kemudian nyari kita, lalu kita melambaikan tangan. Nah, lambaian tangan ini adalah isyarat, ya, isyarat bahwa aku udah di sini loh, gitu ya, aku di sini, aku duduk di sini, gitu ya. Lalu simbol. Nah, simbol ini bisa macam-macam. Sekarang kalian bisa perhatikan, ya, banyak sekali partai politik di Indonesia. Dan mereka menggunakan simbol-simbol tertentu, warna-warna tertentu. Ya, ada biru, ada hijau, ada merah, ada putih, ada kuning. Nah, ada oranye juga, ya. Jadi simbol-simbol warna-warna ini adalah simbol, gitu ya. Jadi itu identik dengan parpol itu. Sama halnya seperti BSI misalnya, ya. BSI kalau dari logonya, ya, bisa dilihat ada unsur birunya. Nah, kemudian jas alma maternya, ya, itu almetnya warna biru juga. Itu menyimbolkan ini adalah anak BSI. Kalau misalnya dari Universitas Indonesia itu terkenal Yellow Jacket, ya. Nah, itu kuning itu adalah almet kuning itu orang udah paham, oh ini pasti dari UI gitu, ya. Ini adalah simbol maupun isyarat, ya. Atau sekarang yang lagi tren adalah kalau pada foto nih kebanyakan pada begini gitu, ya, menggunakan isyarat seperti ini. Nah, orang udah tahu ini isyaratnya artinya apa, ya, udah tahu pasti semua yang mereka maksudnya sudah mengerti, ya, maksudnya apa. Lalu pengertian kedua
itu pesan dapat disebut dengan sesuatu yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain, baik secara individu maupun kelompok, yang dapat berupa buah pikiran, keterangan, pernyataan dari sebuah sikap. Ya, jadi kalau di sini dalam konteksnya adalah komunikasi, bisa komunikasi individu ya, antar individu, ataupun komunikasi kelompok, ataupun komunikasi publik. Namun yang poin di sini adalah berupa buah pikiran, keterangan, pernyataan dari sebuah sikap. Lalu konteksnya dengan public relation apa? Nah, ini adalah bisa dalam konteks misalnya kita menyelenggarakan konferensi pers. Kita sebagai petugas komunikasi atau communication officer, atau kita sebagai public relation officer yang memberikan pernyataan ya. Kalau sekarang kalau kita tahu juru bicara gitu ya, misalnya pada salah satu contohnya Satgas COVID deh ya, ada juru bicaranya ya. Nah, juru bicaranya ini memberikan pernyataan bahwa rakyat Indonesia yang terkena COVID itu jumlahnya udah berapa, kemudian yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, dan kemudian apa aja yang harus dipatuhi agar terhindar dari COVID gitu ya, protokol kesehatannya apa. Nah, ini adalah peran dari juru bicara, dan ini mereka pesan-pesan ini disampaikan dalam bentuk pernyataan gitu ya. Lalu pengertian yang ketiga menurut Sujatmiko adalah pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima, di mana pesan tersebut merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ini artinya lambang-lambang ini sama seperti isyarat atau simbol ya. Ya tadi misalnya kalau misalnya pada sebuah kejuaraan bulu tangkis deh ya, misalnya bulu tangkis sedunia gitu ya. Kadang-kadang tulisan nama gitu ya, nama negara itu diganti dengan lambang benderanya gitu ya. Misalnya Indonesia jadi merah putih gitu ya. Terus Malaysia, Brunei itu pasti ditaruh lambangnya. Dengan lambangnya aja orang udah tahu, oh ini negaranya Brunei nih, oh ini negaranya Indonesia nih. Nah, ini adalah bagian dari pesan juga ya. Lalu yang keempat, menurut Sujatmiko ini pesan adalah ide, gagasan, informasi, dan opini yang dilontarkan seseorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan oleh komunikator. Nah, ini adalah biasanya pesan-pesan ini biasanya pada saat kita melakukan kampanye ya. Entah itu kampanye kehumasan, entah itu kampanye partai politik, entah itu kampanye promosi produk gitu ya. Itu pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah agar yang menjadi sasaran kita itu berubah sikap, berubah pikiran, berubah perilaku gitu ya. Misalnya kita menjadi anggota dari sebuah partai politik, kemudian kita mencalonkan menjadi mencalonkan untuk menjadi anggota Dewan Legislatif gitu ya. Nah, maka kita melakukan serangkaian kampanye gitu kan. Nah, kampanye ini adalah berisi pesan yang mengharapkan bahwa si komunikan yang mendengar kita ini agar berubah pikiran dan kemudian memilih kita sebagai wakilnya di legislatif. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa pengertian pesan menurut Sujatmiko. Lalu kita lihat lagi bentuk proses penyampaian pesan
antara komunikator ke komunikan ini kalau oleh Kang Ngara disebut beberapa hal ya, dianggap sebagai beberapa hal. Yang pertama adalah proses komunikasi secara primer atau primary process, di mana merupakan proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu lambang atau simbol sebagai media salurannya. Nah, ini hampir sama tadi ya. Jadi, kalau Kang Ngara menyebutkan lambang atau simbol ini sebagai media, ya, media penyampaian. Dan ini menjadi sebuah primary process, ya. Jadi proses yang utama dari sebuah komunikasi, gitu ya. Itu menurut Kang Ngara. Lalu yang kedua adalah proses komunikasi sekunder, secondary process, di mana proses penyampaian pesan menggunakan sarana sebagai media kedua memakai lambang yang pertama. Ya, jadi bisa juga pada saat kita menyampaikan pesan kepada komunikan, kita bisa menggunakan bentuk primary process, artinya kita menyampaikan pesan itu sebagai lambang atau simbol itu sebagai pesan yang utama, gitu ya. Misalnya dulu kalau kampanyenya PDIP dulu coblos moncongnya gitu ya, atau coblos moncongnya ya gitu ya. Nah itu moncong ada dari gambar kampanyenya ada kerbau yang hidungnya putih. Nah itu moncongnya yang putih itu yang dicoblos itu. Nah itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan bahwa ini adalah simbol, ya, lambang gitu. Dan simbol lambang ini dijadikan pesan utama, primary process gitu ya. Tapi ada juga proses secondary, artinya lambang ini ya ini artinya menggunakan ini lagi ya, sarana yang keduanya ini adalah media kedua itu setelah lambang ada media lain yang dia pakai gitu ya. Misalnya tadi pada pada saat konferensi pers sebuah partai politik gitu ya, atau anak-anak mahasiswa BSID ya, mahasiswa BSI ini melakukan kampanye tentang kebersihan lingkungan hidup deh misalnya ya, pengelolaan sampah dengan baik. Nah, kan memakai almet nih ya, pakai almet nih, jas alma mater. Itu kan udah lambangnya aja warna biru gitu ya, warna biru berarti kan orang-orang tahu ini anak-anak BSI. Nah, itu adalah lambang almet ini adalah pesan yang utama bahwa kami adalah anak-anak BSI. Nah, pesan yang kedua disampaikan secondary proses ini adalah kampanyenya. Ayo teman-teman, mari kita kelola sampah kita dengan baik gitu ya. Nah, orasi ini dijadikan sebagai secondary process ya, komunikasi sekunder. Bisa gitu ya. Lalu menurut Kang Ngara bentuk proses penyampaian pesan berikutnya adalah secara linier atau lurus ya. Artinya gini, lurus dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi komunikasinya bersifat linier, face to face ya. Dalam situasi face to face, tatap muka itu. Nah, ini biasanya itu misalnya di ruang kelas gitu ya, atau dalam kampanye juga begitu ya. Calon anggota legislatif ini berbicara di depan masyarakat umum ya. Berbicaranya kan langsung linier aja dari satu arah, dari dia kepada publiknya. Publiknya yang nggak bisa merespon selain dengan yel-yel aja, bisa jadi seperti itu ya.
Lalu bentuk proses yang berikutnya menurut Kang Ngara adalah sirkular. Nah, kalau sirkular ini, kalau tadi di linear itu nggak ada feedback ya, nggak ada respon. Nah, kalau di sirkular ini karena namanya aja sirkular, berarti kan lingkaran gitu ya, bulat gitu ya, lingkar, bundar, keliling. Nah, berarti ada respon, tektokan lah ya antara komunikator dengan komunikan. Ya, komunikannya merespon ya. Jadi berpindah nih menjadi komunikator ya. Kemudian yang tadinya komunikator karena menerima pesan dia menjadi komunikan. Ini jadi circular ya. Bolak-balik tektokan lah istilahnya anak sekarang bilang ya. Lalu lanjut lagi nih, dalam proses penyampaian pesan ya, digunakan model komunikasi. Tadi kita udah belajar tentang jenis pesan, kemudian bentuk pesan, dan sekarang adalah model komunikasi. Nah, kalau model komunikasi, ini kalau di sini dikutip dari Nelson dan Jones, itu ada pertama, komunikasi verbal atau percakapan. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Baik itu percakapan langsung ya, maupun secara tertulis ya. Baik lisan maupun tulisan, selama itu dia menggunakan kata-kata maka disebut sebagai komunikasi verbal ya. Lalu yang kedua komunikasi vokal. Komunikasi vokal ini adalah menyampaikan apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif komunikator secara emosional memahami perasaan komunikan. Judulnya aja vokal. Berarti di sini adalah ucapan, ya, ada perkataan. Nah, berarti ini adalah jenis komunikasi yang melibatkan perkataan, ya, tutur kata, seperti itu. Jadi tidak tertulis, jadi ini langsung, gitu ya. Lalu ada model komunikasi berikutnya yang menggunakan tubuh. Nah, menggunakan tubuh ini artinya adalah komunikasi nonverbal. Nonverbal berarti dia tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan ekspresi wajah gitu ya, misalnya alisnya turun naik gitu ya, atau tatapan mata ya, kontak mata ya, melotot kalau marah gitu ya. Kemudian menunduk ya, sedih ya kayak gitu. Lalu gestur ya, gestur ini juga apa namanya, gerak tubuh kita gitu ya. Ada yang telak pinggang misalnya berarti kan marah. Kemudian ada juga yang sambil garuk-garuk kepala artinya kan lagi mikir gitu ya. Atau ada juga yang sambil mainan rambut misalnya kan, yaitu manja gitu ya. Lalu atau juga bisa ada posisi tubuh atau kedekatan secara fisik. Nah, misalnya antara orang tua sama anak gitu ya, antara teman-teman sebaya, antara senior dan junior gitu ya, adik, kakak, itu pasti cara berbicaranya berbeda. Ekspresi-ekspresi yang digunakan, kedekatannya itu berbeda gitu ya, secara fisik. Jadi kalau mungkin ke orang tua bisa nyender gitu ya, kalau misalnya ke yang sesama temannya sebayaan bisa saling colek-colekan misalnya. Nah, itu adalah bahasa tubuh ya, kedekatan, unsur kedekatan. Bisa juga dengan tadi penggunaan pakaian. Pakaiannya misalnya warna merah, oh berarti aku kayak ini gitu ya. Aku pakai almet warna biru gitu kan. Oh berarti aku anak BSI ya kayak gitu. Lalu cara berdandan juga nih ya, misalnya apa namanya, wajahnya dicoret-coret kayak lambang bendera gitu ya di pipinya, berarti wah mau ada event apa nih gitu ya yang membela klubnya ya, membela negaranya kayak gitu ya. Jadi ini ada
bahasa nonverbal ini, komunikasi nonverbal ini tidak melibatkan kata-kata, tidak melibatkan percakapan, tapi ini adalah semua yang dikeluarkan oleh tubuh kita, simbol-simbol, gitu ya. Lalu model komunikasi berikutnya adalah komunikasi sentuhan. Artinya gini ya, kadang-kadang kita menyampaikan pesan itu melalui sentuhan fisik, gitu ya. Misalnya kita nyender gitu kan, atau nyenggol-nyenggol ini bahu kita gitu ya, kita senggol-senggol. Maksudnya biar misalnya ngobrol nih, terus ada teman kita yang membual lah, terus kita ke teman kita sebelah lagi kita senggol-senggol gini, itu kan kayak lihat tuh kan kayak seperti itu. Nah, jadi itu adalah model komunikasi juga yang melalui sentuhan. Lalu ada komunikasi pengambil tindakan. Nah, komunikasi pengambil tindakan ini adalah jenis pesan-pesan yang disampaikan itu tidak bertatap muka, tetapi dilakukan dengan mengirimkan catatan tindak lanjut. Nah, ini biasanya nota dinas ya, kalau dalam komunikasi organisasi ini antara pimpinan kepada bawahan gitu ya, memberi nota dinas, tolong kerjakan ini. Nah, itu berupa note gitu ya. Nah, jadi untuk kerjakan. Jadi makanya disebut komunikasi pengambil tindakan. Ini menurut Nelson Jones yang dikutip oleh Hariko. Lalu selanjutnya, selain dari Nelson Jones, itu juga ada dipaparkan 4 jenis pesan pada proses komunikasi. Jadi ada pesan verbal yang disengaja, ada pesan verbal yang tidak disengaja, ada yang nonverbal disengaja, ada nonverbal tak disengaja. Jadi semua ini kembali kepada niatnya, gitu ya. Niatnya apakah mau disengajain ya, dikatakan atau dibicarakan atau dilontarkan melalui bahasa-bahasa nonverbal gitu ya. Jadi bisa bermacam-macam. Lalu menurut Wijaya dan Wahab, pesan ini terdapat dalam 3 bentuk. Ada bentuk yang informatif, ada bentuk yang persuasif, dan ada bentuk yang koersif. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih di sini ya. Kalau bentuk informatif, artinya pesannya ini berupa fakta dan data gitu ya, di mana si komunikator ini menyampaikan fakta dan data yang sebenarnya, sehingga menginformasikan ya, sehingga si komunikan yang menerima pesannya itu bisa berpikir gitu ya, dengan data yang ada, fakta yang ada, apa yang harus, tindakan yang harus diambil, kesimpulan apa yang harus diambil, gitu ya, terkait pesan ini ya, pesan-pesan tersebut. Nah, inilah yang disebut pesan informatif. Dan umumnya pesan-pesan informatif itu lebih berhasil daripada pesan yang persuasif. Lalu persuasif itu apa? Nah, ini adalah jenis penyampaian pesan yang berisi bujukan atau bujukan ya, ini membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang disampaikan akan memberikan sikap berubah, ya. Jadi tujuan akhirnya adalah perubahan sikap. Jadi persuasif ini adalah membujuk gimana caranya, misalnya yang tadinya kita menggunakan produk kosmetik A, jadi ganti dengan produk kosmetik B, gitu ya. Nah, itu tujuannya seperti itu. Lalu ada pesan koersif. Nah, pesan koersif ini adalah penyampaian pesan yang sifatnya memaksa, gitu. Jadi menggunakan sanksi-sanksi. Nah, ini biasanya bersifat perintah gitu ya, instruksi untuk menyampaikan untuk penyampaian target gitu ya. Ini memaksa
Gitu. Lalu kriteria penyampaian pesan, ya. Pesan ini harus jelas, ya. Bahasanya mudah dipahami, tidak terbelit-belit, ya, tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas. Lalu, pesannya itu juga harus mengandung kebenaran yang sudah diuji. Jadi nggak boleh mengada-ngada. Lalu yang ketiga, nah ini adalah etikanya ya, emang etika penyampaian pesan dalam public relation ya. Jadi perlu diingat, yang pertama harus jelas. Yang kedua, mengandung kebenaran yang sudah diuji. Lalu yang ketiga, ringkas tanpa mengurangi arti sesungguhnya ya. Ringkas, padat gitu ya, tepat sasaran. Lalu yang keempat, mencakup keseluruhan ya. Lalu yang kelima, pesannya itu nyata ya, jadi nggak ngada-ngada. Lalu yang keenam, pesan itu lengkap dan disusun secara sistematis. Lalu yang ketujuh, pesan itu menarik dan meyakinkan. Lalu yang kedelapan, pesan itu disampaikan dengan segar. Dan yang kesembilan, nilai pesan itu mantap. Ini menurut Sujatmiko ya. Jadi ini adalah kriteria penyampaian pesan. Nah, dalam etika public relation tentunya kita pada saat menyampaikan pesan, entah itu dalam konferensi pers atau dalam penulisan press release, itu semuanya harus menggunakan kriteria ini ya. Jadi dengan demikian pesannya menjadi efektif untuk komunikan kita gitu ya, penerima pesan. Ya, baik. Di sini ada beberapa latihan soal. Nanti teman-teman semua bisa mengerjakannya ya, berdasarkan slide yang sudah saya paparkan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan terkait nilai-nilai pesan komunikasi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman mahasiswa semua, dan juga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Sampai sini kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan bahasan untuk etika PR yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.